Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andres Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Seperti biasa sambil santai sambil berbagi buat seluruh sahabat Sleman. Jadi hari ini menjawab pertanyaan dan juga request dari sahabat Sleman Rumahan. Jadi cek kolom komentar ada yang minta dibuatkan video tentang melihat kondisi pleci yang yang udah siap didoping dan juga siap digantang. Nah ini habis dagang tuh, belum dibongkar, baru pulang dagang, burung masih di koloni tadi dipisah. Nah jadi ini mau saya bahas buat teman-teman yang mana tema hari ini adalah melihat kondisi pleci yang siap digantang dan juga siap didoping. Nah, namun sebelum lebih lanjut jangan lupa like, share dan juga subscribe, dan biar segar biar adem kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jadi langsung aja, nggak usah bertele-tele melihat kondisi pleci yang siap didoping. Kalau misalnya itu pleci dari lolohan, pastikan burung plecinya udah ngeriwik. Kalau dari omyokan juga pastikan burung pleci udah ngeriwik. Faktor yang pertama, ketika burung pleci belum ngeriwik, itu dikhawatirkan taunya betina. Karena kalau misalnya didoping itu nggak cocok atau ketinggian, walaupun jantan dia nggak mau ngeriwik. Nah jadi pastikan dulu burung ngeriwik, siapa tahu betina soalnya. Jadi udah dijor doping terus-terusan taunya betina. Kenapa betina nggak boleh doping? Ya nganggur lah, buang-buang duit doang. Nah jadi kalau misalnya plecinya udah ngeriwik, kemudian tinggal tahap selanjutnya yaitu pastikan pleci mau makan fur. Jadi kalau pleci bahan harus makan fur, yang mana ketika dia melatih burung pleci untuk makan fur itu lebih mudah. Kalau dia udah makan fur itu lebih enak. Kalau misalnya udah didoping tapi dia belum makan fur, yang ada kita kesulitan buat dia melatih makan fur karena pleci yang didoping itu makan cuma sedikit. Jadi dia kebanyakan cuma minum. Nah ini minumnya baru saya isi pakai air putih ya, nggak pakai doping. Karena burung yang dopingan itu boros minum, jadi minum terus, dia makan cuma sedikit. Kalau makan sedikit terus juga minum terus, itu lebih susah karena dia mungkin cuma makan pisang atau mungkin pakai media kroto, dia cuma makan kroto. Jadi pastikan burung pleci yang udah mau makan fur, dilatih makan fur dan udah terbiasa. Kalau misalnya masih baru belajar, kadang mau makan kadang enggak, kemudian kita doping nggak mau makan, dia cuma makan cuma minum doping aja, jadi nggak mau makan. Dan kalau misalnya burung udah ngepur dikasih doping, otomatis makan cuma sedikit ya. Jadi pastikan burung pleci yang udah makan fur. Jadi kalau burung yang udah didoping, yang mau didoping, itu pastikan dua kuncinya, yaitu burung pleci udah ngeriwik, terus juga burung pleci yang udah makan fur. Dan kemudian pastikan kondisi burungnya sehat. Kalau burung misalnya burung beli jadi, kemudian burungnya ngembung nggak sehat, itu bukan karena dia nggak sehat, tapi karena memang udah terbiasa didoping, kemudian nggak dikasih doping, pasti dia ngembung. Nah contohnya, ini contohnya nih, tuh. Ya tanah yang di belakang yang nyumput nggak kelihatan. Nah ini tuh ngembung dia, ini ngembung. Karena ini burung yang biasa didoping. Kalau ini bunsal dia memang nggak dopingan, jadi nggak didoping pun nggak bakalan ngembung karena memang dia udah terbiasa nggak didoping. Nah jadi kalau misalnya beli burung jadi, burung ngembung, itu burungnya mungkin bisa jadi biasa didoping nggak didoping, yang ada otomatis dia ngembung. Nah kemudian burungnya sehat. Kalau burung udah sehat, udah ngeriwik, udah makan fur, baru didoping. Nah jadi kunci itu kalau buat ngelihat stamina pleci layak gantang atau enggak, udah siap gantang apa belum. Yang mana sebetulnya kalau pleci layak gantang, siap gantang atau enggak, itu sebetulnya masih dalam kategori rahasia. Bukan rahasia sih, masih misteri yang belum terpecahkan. Karena nggak bisa disamaratakan, beda-beda plecinya, beda settingannya. Ada yang misalnya, nah ini kadang-kadang ada yang gacor,
kayak Gunsal kalau di bawah nembak-nembak tuh. Tapi kadang-kadang walaupun di bawah nembak belum tentu di gantangan nembak. Nah cuma kalau misalnya teman-teman mau coba gantang burung pleci, yang jelas satu, pastikan burung plecinya enggak nyulam atau mabung. Karena kalau misalnya nyulam mungkin ada beberapa burung pleci yang nyulam itu misalnya kondisi fisiknya kuat. Jadi walaupun menyulam, walaupun mabung, dia masih mau kicau. Dan di gantangan juga masih mau apa ya, masih mau berkicau, masih mau tarung. Cuma kan sangat jarang sekali, mungkin belum tentu dapat 1001, dan sangat jarang. Kebanyakan pleci itu kalau misalnya dia nyulam, yang ada dia itu nggak bisa tarung. Bahkan untuk harian di rumah pun jarang yang misalnya tampil maksimal. Mungkin isiannya nggak keluar, atau mungkin cuma yang udah biasa ngerol tiba-tiba ngeriwik, atau cuma ngalas aja. Yang jelas pastikan burung plecinya nggak nyulam. Kemudian pastikan juga burung plecinya sehat. Kalau misalnya lagi murung kayak gini, ya otomatis dia nggak siap, karena kan butuh stamina yang kuat. Burung yang rawatannya mungkin harus diumbar, atau juga ada yang nggak perlu diumbar. Yang penting stamina si burungnya sehat. Karena kalau mau gantang kita harus mengenali karakter burung kita sendiri. Ada yang misalnya buat harian dia nggak mau anteng, tapi pas di gantangan dia mau anteng. Yang jelas kuncinya burung sehat dulu, kemudian settingannya udah ketemu. Makanya kayak saya sendiri walaupun jarang ke gantangan, karena bukan nggak mau ke gantangan, tapi ada yang lebih harus saya prioritaskan. Yang mana saya senang burung ini cuma koleksi, senang buat harian di rumah. Jadi buat ngetes burung juga buat ngeliat stamina burung bisa atau enggak. Walaupun memang sebetulnya juga dengan punya sendiri yang udah terbiasa di koloni itu kurang maksimal juga, tekanannya kurang. Jadi minimal kita bisa ngeliat kondisi burung. Atau mungkin teman-teman bisa lihat bisa aja ke tempat teman yang punya pleci, bisa coba dijajal dites mentalnya. Dites mentalnya siap gantang atau enggak. Jadi kunci settingannya udah ketemu, burungnya sehat, nggak ada problem, nggak ada masalah, dan tinggal pilih kelasnya mau pilih apa, mau kelas campuran. Jadi kalau kelas campuran bisa kelas Bustoni, bisa kelas dakun, mau kelas apa burung apa aja bisa dalam campuran. Atau mungkin burungnya masih metodenya sih ngeriwik, terus juga ada yang roll durasi, tinggal milih kelasnya, pakemnya beda-beda. Nah jadi harus berani mencoba, karena buat teman-teman kalau misalnya cuma sekedar pengen juara di gantangan, gimana ya, kurang enak. Jadi yang jelas ya harus tahu prosesnya. Jadi teman-teman harus mau prosesnya, koloni bareng ya, yang penting minimal bisa guyup bareng sama suhu pleci di gantangan, bisa sharing di gantangan, karena beda plecinya, beda karakternya, dan beda settingannya. Jadi kalau buat masalah detail secara gantangan itu nggak bisa. Yang mana kalau mau detail gantangan, teman-teman harus ngerawat, ngelihat sendiri karakternya, harus mau coba koloni, harus mau coba digantang. Dan yang jelas kalau burung pleci itu manfaat plecinya, walaupun teman-teman gantang, walaupun nggak menang ya, minimal bisa koloni bareng, banyak manfaat buat pleci. Yang jelas bisa membangun mental pleci, bisa membangun birahi pleci, bisa bikin pleci gacor. Mungkin yang biasanya ngalas kalau udah dibawa koloni apalagi ke gantangan, bisa jadi bablas. Nah, yang jelas harus berani mencoba, bereksperimen, melihat kondisinya, situasinya, dengan perjalanan waktu ya pasti juga paham. Jadi itu aja sedikit dari saya, tinggal beresin kandang burung, terus juga beresin dagangan sedikit aja. Buat teman-teman, terima kasih yang udah mendukung Preman Rumahan dan juga mendukung Andri Suban, terima kasih juga. Jadi di follow akun Facebook saya Andri Suban, akun TikTok Andri Suban, akun YouTube Preman Rumahan. Nah, nanti juga mau bikin lagi satu lagi channel buat khusus vlog Preman, buat khusus vlog Andri Suban. Jadi itu aja. Makasih buat teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat walafiat, badan sehat, duit banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.